Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 5, ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepadamu. Kepada kebun anggurku itu, aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biasanya setiap orang, baik itu yang muda yang tua, selalu mampu melakukan apapun demi menyenangkan orang yang dikasihinya. Terkadang kita tidak pernah memperhitungkan berapa banyak yang sudah kita beri, dan kita mungkin tidak akan memperhitungkan bagaimana kita sudah letih dan lesunya, bahkan mungkin mengorbankan kesehatan kita, asal orang yang kita kasihi itu bahagia. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang sampai menghalalkan segala macam cara supaya apapun yang diminta orang yang dikasihinya itu terpenuhi di dalam kehidupannya. Ada suatu kebanggaan, mungkin dan dibereng dak danakikan alai di bagasan rohani akan atoras. Aduh Tuhan, terima kasih, aku bisa memberikan yang terbaik untuk anakku. Mungkin tidak kita ucapkan alai di bagasan rohani tak ada kebanggaan terhadap diri kita sendiri jika kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jala sudido kita mungkin akan atoras molok. Seandainya ada dari antara kita ketika anak kita minta, "Mak, belikan balon HP di Sakuta," memang betul-betul tidak ada uangnya, bukan tidak dibawa. Kan berbeda dengan dong hepeng, sian betul-betul tidak dibawa. Jadi ketika anak-anak itu meminta hal yang sepele dan kita tidak mampu memberikannya, mungkin di bagasan rohata, "Ama ngotonayau, ama au namano pogo si portipen apala balon dangi tarbayenau mangalehon tugelekku." Jadi setiap orang tua di tengah-tengah dunia ini, dari pagi ke pagi, siang ke siang, 24 jam dalam sehari, merputar do pikiran nabuhama asalam dengan parngulana, asalam dengan ngolu-ngoluna jala tarbahen ibana pasik kolahon gelena ima parjun mangaleon mangan mensejahterakan, memberikan apapun dalam kategori yang diminta itu adalah hal yang
mampu diterima nalar dan tidak membahayakan diri dari anak itu. Jadi di kita abang inang ngulut tahu sonatoras yang mampu memberikan apapun kepada anak kita, yang mengerahkan segala tenaga kita kepada orang yang kita kasihi, yaitu anak kita. Songonima nang debata. Tuhan juga berupaya dan berusaha dengan caranya sendiri memberikan yang terbaik bagi kita. Baik itu di kehidupan lahiriah, di tengah-tengah rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial kita, dimanapun itu, di langkah hidup kita. Segala yang terbaik Tuhan berikan kepada kita, pribadi lepas pribadi, yang tidak kita sangka-sangka, mungkin juga dilipat gandakan Tuhan kepada kita. Persoalannya kan, kadang sudah melutai ikut sikap. Tidak selalu hidup kita itu harus sempurna baru kita namai diri kita anak kesayangan Allah. Molo didok dana kido tunatorasna bapak ini miskin kali bohado perasaatan. Mungkin di situ dan dibereng agak dana ki mungkin ina majo molo ama jarang deh molo ina turmade itu dei manete iluna. Mang tahe so diboto gelekon gari manuhor celanak kupe edak kya beba margati ibagasan satahun inad. Jadi Muhammad debata Allah kita yang begitu memberikan segala yang terbaik kepada kita, ternyata ketika di segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan sona masa di bagasan turpu tahun kita tidak menjadi anak kesayangan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan kecewa anak kita tidak bisa memberikan. Unang majo juara sada ate. Unang majo gabe juara umum atau orang hebat mengikuti olimpiade dengan segala macamnya. Hanya turut saja kepada perintah kita, mungkin kita akan menjadi orang tua yang paling berbahagia. Abang cuci dulu piring, iya pak. Abang belikan dulu garam, iya mak. Alai molo masa do. Ketika kita udah dia tidak pernah juara, jugul muse dan mulu manangi poda, mungkin kita pun akan amang tahe. Mungkin begitulah hati kita sebagai orang tua. Jadi bagi anak-anak, sehebat-hebat orang tuanya, orang tua teman kita, kita harus meyakini bahwa orang tua kita jauh lebih hebat. Sehebat-hebatnya atau setinggi-tingginya apapun jabatan dari orang tua kita, kita harus meyakini bahwa orang tua kita itu adalah orang tua yang terhebat yang sudah Tuhan berikan. Walaupun hingga detik ini kau tidak bisa mengikuti jalannya kehidupan orang yang di sekitarmu. Orang sudah naik Fortuner, kau masih jalan kaki. Orang makan bakso, makan KFC, kau masih hanya bawa bontot dari rumah. Tapi yang terbaik sudah Tuhan berikan melalui orang tuamu. Jadi di kehidupan kita pun harus kita sadari juga bahwa apapun yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Fungsi kita dung tarapot, setelah kita menikmati dan menerima apa yang terbaik yang Tuhan berikan, mampukah kita memberikan buah yang termanis dari kehidupan kita? Dan pilihan najinalo di dewata marsuksuk siako, bukan sekedar persembahan yang Tuhan inginkan, tetapi bagaimana dari kehidupan rohani kita mampu mencerminkan bahwa kita adalah hidup di dalam Kristus. Di bakasan episode lakikan marpilihan donasida di pasaha doguguana marminggu donasida, semua perintah dari semusa mereka jalankan, tetapi Tuhan mengatakan hanya pinggirannya saja dari cawan itu yang kalian bersihkan, hanya dari penampilan luar sajanya yang kalian termaalai di bagasan rohamuna dan tama di hadapan niri mata.
Dia berbuah, dia tunjukkan dia ada buah. Tapi bukan persoalannya kita hanya berbuah, tapi buah itu manis atau tidak. Mangolu dohita, alai unang itak mangolu, marhosa dohita, alai unang otak marhosa. Jangan hanya sekedar hidup, jangan hanya sekedar bernapas, jangan hanya sekedar bekerja, tetapi bagaimana dari pekerjaan itu, dari hidup kita itu, dari napas yang kita terima itu memberikan hasil dan buah yang terbaik. Jadi hidupnya dipanggil hidup. Hidup bukan sembarang hidup. Bernapas bukan hanya sembarang bernapas. Bekerja jangan hanya sekedar bekerja, tetapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi di Pasingok dok, turpo jamita kita di pagi hari ini lupa-lupa doon. Artinya diperingatkan Tuhan kepada setiap orang supaya memberikan hasil dan buah yang terbaik. Alana molo somar parbue naringga kita di ayat 5 itu Tuhan mengatakan, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Artinya ada konsekuensi, ada akibat dari setiap perbuatan kita. Aku akan menebang pagar durinya. Di ayat yang sebelumnya, di ayat 2, aku sudah mendirikan menara jaga. Artinya dan di paluas di batak. Tuhan tidak pernah mengizinkan setiap manusia itu hancur, meskipun banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak rintangan yang dia hadapi. Kebun anggur itu pun dia jaga 24 jam supaya tidak ada satu binatang liar pun, bahkan semak duri, mengganggu dia. Itulah saking besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita pun 24 jam dijagai Tuhan dari segala mara bahaya. Meskipun banyak pencobaan, tapi kita tidak dibiarkan hanyut di dalam pencobaan itu. Alai dung tibereng. Setelah Tuhan melihat bahwa hidup kita tidak memberikan hasil yang baik, aku akan menebang segala pagar yang melindunginya. Aku akan membiarkan semua binatang liar, mau diinjak, mau dihantam, mau diboduk, mau dinyat-nyat, baru ikon hupasobu. Aku akan membiarkan tumbuh semak-semak, rumput malu, putri malu, dan rumput-rumput yang lain, supaya elok masih lah mati-mati masih indah di mata. Tapi itu masih sekedar peringatan dari Tuhan supaya setiap orang mempunyai waktu pertobatan masing-masing. Jadi dung tabege jami tahun suatu, jangan sampai kita mengeraskan hati kita seperti yang dikatakan oleh orang-orang Israel di ayat 19 yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita tahu berani nggak dia. Dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu seberapa berani rupanya Tuhan itu. Kita kan anak pilihannya, gak mungkin kita dilibasnya, gak mungkin kita dihajarnya, gak mungkin kita dihukumnya. Sarupa doi danak di tonga-tonga di bagas takan, abang jangan macam-macam ya bang. Iya mak, kedua kali ibarat musik akan so di halomong hono makna. Abang jangan kayak gitu, jangan lagi merampok kau. Iya mak. Bah, kau pikirnya gak berani mama melibas kau? Iya mak. Batulu halihon, abang sudah mama peringatkan. Iya mak, mana mungkin lah mamaku itu berani. Aku kan cuman anak satu-satu laki-laki di rumah ini. Aku kan cuman aku baru mamaku di rumah ini. Dungi, ona libas ma, isi ma, mohon ibadah. Jadi jangan sampai ketika Tuhan menjatuhkan hukuman itu, baru kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar mampu menghukum orang yang 1000 kali lipat dikasihinya sekalipun di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di Bagasa di bertahun didokkan tua kajol mana huhamolongi do ulicing ibana. Karena kita dah dianggap anaknya dan orang-orang yang dikasihinya, maka dia akan melibas kita supaya kita hidup sesuai yang Tuhan inginkan di kehidupan kita. Jadi amanginang topik minggu kita
Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Orang Parisei itu dan bangsa-bangsa Israel itu suka sekali memberikan persembahan, suka sekali sinagoge ke bait Allah. Mereka sangat mencintai bait Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi jarang sekali mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan di kehidupan mereka. Justru mereka lebih suka, lebih dominan menghakimi orang lain. Muhammad tong dang marsahit o maknai nagudangan dosa anak. Muhammad tong dang diumum debata ibana pesohia marbinggo ina. Jadi iman kita itu jangan anggap lebih besar dari iman orang lain. Jangan mengukur iman orang dari penderitaan, dari kesengsaraannya, dari semua yang dia hadapi. Jadi namar geleng dohok na somar geleng bukan lebih hebat namar geleng. Dah suatu salah kita. Na pogus dohok namora dan membalgak jalan dan sangap namorai di hadapan di debatasian na pogus. Belum tentu orang yang miskin itu lemah dalam imannya dari orang-orang yang kaya. Orang-orang yang berjabatan tinggi belum tentu lebih hebat di hadapan Tuhan dari orang yang cuman sekedar panapu. Jadi orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini jalan di hitam, jangan pernah menghakimi, mengukur iman seseorang, ketaatan seseorang hanya dari keberadaannya, hartanya, jabatannya, kebolehannya, skillnya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan ketaatan dan iman seseorang. Jadi seorang gabe jongjong kita gabe halak parise murah-murah yang menuduh halak perdosa do onina mulhau jol manasit tong doa par minggu doa par tangiang doa par Qur'ana doa par Qur'ina doa. Belum tentu, tetapi semua iman kita di hadapan Tuhan dan Tuhanlah yang menentukan dan pangalau dan pambahir, tetapi Tuhan semata. Jadi di bakasan sadareo taparinggan manguluta marminggu mahita dohok denggan tabasahak pilihat ta dohok denggan marguru mahita songon ina punguan kor ama punguan kor dohok denggan tanpa embel-embel akulah orang yang paling hebat, tanpa embel-embel supaya orang melihat akulah orang yang paling rajin di gereja ini. Tetapi berikanlah itu sebagai persembahan yang khusus di hadapan Tuhan. Songonat dipasingot Tuhan Yesus Kristus Tuhalak Parise. Persembahkanlah isinya, maka hidupmu akan menjadi bersih. Persembahkanlah hatimu supaya semua hidupmu itu menjadi lebih indah dan bersih di hadapan Dewata. Amin.